Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Jamaah rahimakumullah. Kita melihat apa yang terjadi dengan para sahabat di awal peperangan dalam kondisi penuh kekhawatiran dan kecemasan. Mereka bersatu padu. Mereka menjadi satu tubuh. Setelah Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Sampai kepada pembahasan pembagian harta rampasan perang. Apa yang terjadi? Mereka berselisih. Kita harus tahu bahwa harta ini salah satu yang menyebabkan perselisihan. Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Wallahi mal faqra akhsha alaikum." Demi Allah, aku tidak takut kalian ditimpa oleh kefakiran. Enggak. Wa innama akhsha an tubsata alaikumud dunya. Yang aku takutkan ketika dunia ini dibentangkan buat kalian. Kama busitat 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana pernah dibentangkan buat orang-orang sebelum kalian. Lalu apa yang akan terjadi? Fatanafasuha, kalian akan bersaing. Ingin memilikinya. Ingin memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Sebagaimana mereka telah bersaing. Lalu dunia itu akan menghancurkan kalian sebagaimana telah menghancurkan mereka. Terus bagaimana caranya agar dunia ini tidak membuat kita berpecah belah? Maka yang harus kita lakukan adalah menata hati. Qanaah. Puas dengan apa yang diterima. Kalau tidak, kakak beradik gara-gara warisan akan berantem. Sebelum pembagian warisan, Masya Allah nih kakak beradik ya. Kemudian sama suami, sama keponakan. Atau sama istri dari saudara kita. Semuanya rukun dan kuyup. Tapi ketika sampai kepada pembahasan tentang harta, maka yang akan terjadi kekacauan. Terimalah apa yang diberikan kepadamu. Ketahuilah jangan pernah mengambil hak orang lain. Kalau orang lain mengambil hakmu, biarkan dia mengambil hakmu. Akan ada hari perhitungan. Tapi jangan sampai engkau memakan hak orang lain. Kisah seorang alim ulama yang sedang mengantar jenazah bersama murid-muridnya. Dalam perjalanan mengantarkan jenazah, mereka melewatin segerombolan anjing yang sedang bermain. Anak-anaknya, kakak beradik, ya mereka sedang lompat sana, lompat sini. Itu ketika mereka berangkat menuju ke kuburan. Pulang dari kuburan, mereka melewatin lagi anjing-anjing itu dalam kondisi yang berubah. Ketika ada yang melemparkan bangkai kepada mereka, mereka saling menggonggong, mereka saling menggigit. Mereka merasa itu hak mereka. Padahal itu cukup untuk bersama. Inilah jamaah yang kadangkala kita melihat. Kita nggak sadar-sadar bagaimana dunia ini membuat orang membunuh. Harta ini membuat orang merampok. Maka Allah memberikan pelajaran. Wattaqullah. Kata Allah Azza wa Jal. Fattaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Wa aslihu dhata bainikum. Perbaiki hubungan di antara kalian. Jangan sampai harta yang seperti bangkai membuat persaudaraan itu hilang dan pergi. Ahibati fillah. Ini benar-benar pelajaran. Kalau itu terjadi dengan para sahabat Nabi, itu terjadi dengan generasi terbaik umat ini, bagaimana dengan kita? Dengan keluarga kita? Makanya terkadang sebuah perkumpulan, tatkala mereka masih kecil, ketika belum ada uang di sana, Masya Allah bagaimana solidaritas mereka, bagaimana kebersamaan mereka, jiwa pengorbanan yang ada di mereka.
simpati dan empati yang membuat indah perkumpulan tersebut. Tapi tatkala perkumpulan itu semakin besar, ketika mulai uang itu datang, harta itu bertumpuk, mulai di sini setan akan bergerak. Maka Allah mengingatkan, perbaiki hubungan di antara kalian. Kadangkala daripada ribut ngalah. Mau diambil haknya, tafadhol, nanti akan ada hari pembalasan. Tapi di dunia aku menghargaimu. Dan sayati 'ala nasi zamanun, akan datang satu masa kepada manusia, la yubalil mar'u min aina iktasabahu, di mana orang tidak peduli dengan harta yang dia hasilkan. Amin halalin amin haram. Apakah dari hasil yang halal atau dari hasil yang haram. Yang penting dia makan. Itu milik dia. Dan Allah mengatakan, wa tuhibbunal mala hubban jamma wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian makan warisan itu ngawur makan. Haknya orang dia makan. Maka di sini dilihat mereka saling mengatakan, ini hakku. Kita baca bagaimana terjadi perselisihan di antara para sahabat. Yang tua-tua merasa mereka lebih berhak karena mereka melindungi Nabi SAW. Yang muda-muda merasa dia yang mengejar musuh sampai musuh itu pergi. Sedangkan mereka yang ngumpulin harta mengatakan, kita yang ngumpulin, kita yang lebih berhak. Semua merasa memiliki hak. Maka jangan sampai harta itu merusak cinta di antara kita. Barakallahu fikum. Dan di sini disebutkan ketika ada terjadi pertikaian, keributan, maka ada istilah orang Jawa, jamaah, sing waras ngalah. Yang waras ngalah. Sudah. Dia akan hidup bahagia. Dia menerima takdir Allah Azza wa Jal. Mereka yang ngambil harta, makan haram, dan akan berdampak buruk kepada tubuh mereka, kepada keluarga mereka, dan kehidupan mereka. Barakallahu fikum. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.